Jadi sebelum kita lanjut ayat 20, di sini ada pengulangan. Jadi pengulangan sampai 10 kali. Wailu yawma idzin lil mukatsibin. Ini sebenarnya ini sama seperti fabi ayyi ala ya rabbikuma tukadziban. Cuma bedanya apa? Fabi ayyi ala dia ada fatafri namanya. Fatafri itu jadi dia kembali lima makna, kembali ke yang di belakang, itu makna tafri. Ini hampir sama seperti fatafri, tetapi dia ditahwil. Tahwil itu untuk menakut-nakuti. Untuk menakut bagaimana? Allah menjelaskan secara rinci. Apakah kamu tidak yakin juga? Pembahasan yang saya ungkapkan di belakang tadi. Celakalah kamu kata Allah kalau kamu tidak yakin kepada hari kebangkitan. Jadi maksudnya begini. Apa hubungannya hari kebangkitan dengan statement Allah Subhanahu wa taala sebelum wailu yawma idzin lil mukatsibin? Allah yang mengatakan begini. Yang membangkitkan kalian di padang mahsyar itu adalah yang memberikan nikmat kepada kalian, yang menciptakan kalian. Ya. Jadi makanya setelah diceritakan secara rinci juga manusia tidak yakin, maka Allah katakan wailu yawma idzin lil mukatsibin. Jadi bukan neraka wail, tapi lembah neraka lah bagi orang yang tidak yakin kepada hari kebangkitan. Sekarang kita lanjut ayat 20. Ini wailun ini ada 10 kali. Ya, ini 10 kali. Pengulangan lebih daripada 1 kali di dalam kajian ilmu balagha ini namanya khabar inkari. Arti khabar inkari yang banyak dimungkiri oleh banyak manusia, termasuk hari kebangkitan. Jadi makanya dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala secara rinci proses penciptaan manusia supaya manusia yakin. Yang membangkitkan manusia nanti di padang mahsyar adalah yang menciptakan kita pertama sekali. Ya, ini ayat 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nakhluqukum min ma'in mahin. Ya, coba dikatakan. Bukankah kami menciptakan kamu dari air yang benar? Bukankah kalian itu kami ciptakan dari air yang benar? Di dalam tafsir Jalalain beliau mengatakan mahin itu dhaif itu lemah. Kalau tidak dipertemukan oleh Allah, maka dia itu tidak ada apa-apanya. Makanya Allah mengatakan min baini sulbi wa tara'i. Proses pertama kejadian manusia itu pertemuan antara air sulbi dan air tara'i. Wa innahu ala raj'ihi laqadir. Allah Subhanahu wa taala mengembalikan manusia tidak jadi manusia, ada juga jadi Allah juga sama. Ada juga yang mengatakan ketika Allah sanggup untuk mencampurkan antara sulbi dan tara'i, Allah juga sanggup untuk mematikan dia dan membangkitkan dia di padang mahsyar, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini makna alam nakhluqukum. Ini hamzah ini tidak perlu jawaban. Ini istifham namanya. Ini kalimat tanya yang tidak perlu jawaban. Maka nama kalimat tanya ini litakrir namanya, untuk mengulang-ulang supaya manusia menggunakan akalnya, supaya yakin kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan dia pertama sekali. Makanya min di sini kata Imam As-Sa'di, min itu min ibtidaiyah. Ini min ibtidaiyah. Walaupun sebagian mengatakan min bayan. Min bayan artinya siapa manusia itu? Mimma ilmahi. Itu dari air yang bina. Maka dalam tafsir Al-Baqarah apa kata beliau? Nihayatul haqarah. Kehinaan sekali. Cukup hina. Ya, cukup hina. Artinya kenapa manusia bisa hebat seperti sekarang? Karena dia melalui proses-proses latar kabun atau bakal apa? Kehidupan. Umur terus bertambah sehingga dia lupa kalau dia itu berasal dari air yang bina. Dia lupa kalau dia itu adalah perpaduan antara roh dan jasad yang kuat. Sehingga dua ibadah, dua bersyukur kepada Allah, dua kewajiban, dua kewajiban, ya, kebun mati, anak Allah. Maka kalau di dalam kajian tasawuf, seorang itu untuk apa mengenal dirinya? Supaya dia bisa mengenal Allah. Untuk apa dia salah? Supaya dia bisa mengenal siapa dirinya sendiri. Untuk apa bayar zakat?
itu zakihim dia, untuk membersihkan hatinya. Dengan bersih hatinya dia akan mengenal siapa dirinya. Alam nakhluqu min ma'in mahin. Jadi ini tidaknya. Apa arti ini tidaknya? Di sinilah prosesnya. Manusia itu diberikan bekal oleh Allah. Nanti diberikan bekal apa? Diberikan bekal, dijaga oleh Allah. Ketika umur 4 bulan baru diberikan roh oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya permulaan kehidupan manusia dari percampuran antara air, sulbi dan tanah. Maka Imam Syafi'i mengatakan min itu adalah min ibtidaiyah. Kalau kita ingin buat rumah, buat cokel tanah oleh Allah, buat fondasi. Ya itulah min ibtidaiyah. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu di dalam surah Al-Insan, sebagian penafsir mengatakan ayat itu ditujukan kepada Nabi Adam alaihissalam. Sebagian penafsir mengatakan tidak, li'amatin nas, untuk seluruh umat manusia. Hal ata 'alal insani hinun min ad-dahri lam yakun syai'an madhkura. Wahai Adam, kamu tidak hebat. Kamu tidak hebat kenapa? Ya, kamu hebat sebab sudah saya batukan antara roh dan jasad. Kamu tidak hebat kalau cuma tubuh saja, kata Allah. Tahu tak kamu, kata Allah? Hal ata 'alal insani hinun min ad-dahri lam yakun syai'an madhkura. Kamu tahu tak? Maka sebagian penafsir mengatakan insan di situ ditujukan kepada Nabi Adam. Sebagian mengatakan insan di situ ditujukan kepada manusia yang tidak tahu diri. Makanya lafaz insan dalam Al-Quran itu berbeda dengan anas, walaupun artinya sama-sama manusia. Al-insan itu lebih menjurus kepada makna negatif, anas makna positif. Jadi makanya hal ata 'alal insani hinun min ad-dahri lam yakun syai'an madhkura. Kamu itu tidak ada apa-apanya. Tubuhmu terbentang di antara Makkah dan Taif 120 tahun. Kalau bayi dalam kandungan 120 hari. Jadi artinya apa? Diberikan roh setelah 120 hari atau 4 bulan. Nabi Adam diberikan roh oleh Allah setelah 120 tahun tubuhnya terbentang di antara Makkah dan Taif. Allah ingin mengatakan kalau tidak saya berikan roh, kamu tidak ada apa-apanya. Al-ata 'alal insani hinun min ad-dahri lam yakun syai'an madhkura. Maka dalam sebuah riwayat, iblis itu turun ke bumi, malaikat turun ke bumi. Ketika itu apa kata iblis kepada malaikat? Ata'budu hadzal rajul? Kalian mau sembah laki-laki? Ya, tidak ada apa-apanya dia, tidak ada kelebihan apa-apanya dia. Fadakhala min famihi wa kharaja min duburihi fala yajidu syai'an. Ketika itu iblis masuk melalui mulut Nabi Adam, keluar melalui duburnya. Apa kata iblis? Saya tidak dapat apa-apa di dalam tubuhnya. Anak tubuh. Maka Allah mengatakan kamu itu hebat wahai Adam, gara-gara saya berikan roh ke tubuh. Bedanya kita sama yang beriman, gara-gara diberi oleh Allah. Kalau seandainya juga ada kemenangan diberi oleh Allah, maka tak ada apa-apanya kita. Anak tubuh. Atau setelah kita diberikan roh, ditarik kembali roh itu oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tak ada apa-apanya. Anak tubuh. Ya. Ini yang dimaksudkan dengan min di sini, min mati. Makanya ada yang mengartikan juga ayatul karam. Arti ayatul karam itu sudah penghinaan yang sudah sangat apa sekali. Artinya apa? Kalau Allah sudah ngomong, kamu itu dari air yang hina, anakku tak punya hidro, ya. Ya, jadi bahasa kasarnya seperti itu. Ini namanya ayatul karam. Kaum muslimin sedang jamaah yang berangkat. Tetapi di dalam tafsir Jalalain dan dalam tafsir Sawi beliau mengatakan taif, mahir itu taif. Air al-mani kata beliau, ya dijelaskan lagi. Dan kata faja'alnahu fi qararin makin. Ya, coba ini. Kemudian kami letakkan ia di dalam tempat yang khusus. Ya. Ini ja'ala ini bukan letakkan. Bukan letakkan, tapi kami jadikan manusia itu di dalam rahim. Karena nanti ada khalaqa, ja'ala, sawwa. Khalaqa dari yang tidak ada menjadi ada. Ja'ala dari yang ada dijadikan lahir oleh Allah. Sawwa menyempurnakan. Alladzi khalaqa fa sawwaka fa'adala. Satu lagi fa'adala. Alladzi khalaqaka fa sawwaka fa'adala. Jadi yang sudah menciptakan kamu, yang memberikan roh kepadamu, fa'adala, memberikan rezeki, memberikan nikmatnya. Masa kamu sampai nikah kata Allah kepada pemberi rezeki? Masa kamu sampai nikah kepada yang menjagamu di dalam kandungan?
Faja'alnahu fi qararin makin. Ya. Jadi makin itu apa makna makin? Makin itu terjaga sedemikian rupa tidak bisa diusik oleh siapapun, termasuk iblis sekalipun. Maka iblis setiap anak yang baru lahir lamas sama syaitan akan disentuh oleh syaitan, maka anak itu berteriak dan menangis. Ada dua manusia di dunia ini yang tidak menangis ketika dia lahir, yaitu Maryam dan Nabi Isa alaihissalam. Ada apa dengan Maryam dan Nabi Isa? Di dalam tafsir Baidawi diungkapkan, bukan Baidawi saja, Al-Quran sendiri mengungkapkan, ibunya Maryam yang bernama Hannah, ketika dia mengandung, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, nanti ketika lahir anakku ini jauhkan dari syaitan, jauhkan dari syaitan. Begitu juga nanti cucuku nanti jauhkan dari syaitan. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kafalaha Zakaria. Kan dijaga oleh dia, diterima doa Maryam. Makanya Maryam waktu lahir tidak berteriak. Kenapa tidak berteriak? Imam Baidawi mengatakan tidak bisa disentuh oleh syaitan. Kemudian Nabi Isa alaihissalam tidak menangis juga, tidak disentuh oleh syaitan. Kalau di dalam kedokteran, saya tanya kenapa menangis, karena sudah diputuskan tali pusarnya itu tempat sumber makanan. Jadi dia makanan itu melalui plasenta. Ketika plasenta itu dipotong, maka dia menangis. Kalau tidak menangis, ya ini dalam teori dokter. Tapi dalam riwayat itu tidak disebutkan menangis karena apa? Masuk setan. Karena setan tidak bisa masuk ke dalam rahim. Kenapa tidak bisa? Faja'alnahu fi qararin makin. Dengan sedemikian rupa Allah tidak bisa diganggu oleh sesuatu. Hancur, tidak bisa diganggu. Sehingga kapan diganggu? Ketika keluar perkenalan ibu ini. Jadi makanya jangankan manusia mengejin jin itu digunakan oleh ilmu. Karena makhluk taklifi itu dua, jin dan manusia. Kita akan membuktikan kalau jin itu digoda oleh iblis dan setan juga. Ini dalam surah jin. Yaqulu safihuna 'ala Allahi syaqata. Ini kata jin. Yang budaya kamu, kayak Bruno kamu, igoda kamu yang nonton digoda. Siapa itu safihuna? Al-iblis. Siapa itu safihuna? Setan. Setan itu mengajarkan kami macam-macam. Dia goda kami macam-macam. Sehingga kami jadi seperti ini. Kami tidak mengenal Allah. Kami tidak mengenal syariat, tidak mengenal ini, tidak mengenal kata jin. Makanya jin dia minta kepada malaikat Jibril, karena Nabi Muhammad waktu itu tidak bisa melihat jin. Kecuali apa? Diberitahukan oleh tidak bisa melihat jin kecuali diberitahukan oleh Jibril. Atau kecuali ada jin atau iblis dan syaitan yang berubah wujud menjadi manusia. Apa kata jin? Wahai Jibril, kami ingin beribadah juga seperti Muhammad beribadah. Sedangkan kami tidak bisa melihat dia. Kami tidak bisa, dan dia tidak bisa melihat kami. Bisakah kami bergabung dengan Muhammad SAW ingin beribadah juga? Selama itu mana beribadah? Jadi makanya sebagian penafsir mengatakan Nabi Muhammad SAW ketika di dalam Al-Quran disebutkan rahmatan lil alamin. Alamin itu siapa? Masuk semuanya. Al-insu wal jin. Alamin. Kemudian binatang begitu juga. Makanya dengan datangnya Nabi Muhammad SAW jadi rahmat bagi yang lain. Binatang rahmat, tumbuhan rahmat, makhluk rahmat, termasuk jin. Jadi makanya dakwah Nabi itu bukan manusia saja, tetapi juga untuk jin. Kau sebenarnya saya gimana dalam Al-Quran? Waja'alnahu fi qararin makin. Ini kalau di sini disebutkan haris wa huwa rahim. Haris adalah sebuah tempat yang kokoh. Qarar itu tempat. Kalau kita sebutkan di dalam bahasa Arab, fi makar itu istana negara. Makar istana negara. Artinya begitu kokohnya dia. Fi qararin makin, tempat yang sangat kokoh kata Allah yang sudah saya jaga. Artinya Allah ingin kita bermain otak kita. Hanya yang izin itu, yang sudah menjaga kalian di dalam kandungan sedemikian rupa, kalian tidak yakin juga hikmah kita. Ya, itu sudah kata Allah. Maka kita harus disuruh beli. Makanya setiap pernyataan ini selalu ditutup dengan wailun yawma idzil lil mukatsibin. Artinya celaka bagi orang yang sudah saya jelaskan secara rinci tapi tidak yakin.
beliau dengan teknologi itu melihat black hole, ada black hole. Jadi black hole mereka lihat dari bintang. Ketika mereka lihat black hole, ada bintang-bintang dan yang ada di langit itu setelah dia masuk ke dalam black hole itu. Ketika keluar dari black hole itu, dia bercahaya lagi. Apa kata dia? Maybe our God is there, kata dia. Mungkin Tuhan kita di situ. Diberikan kembali ini. Ya, Allah sudah mengatakan dalam Al-Quran, ya, tentang black hole itu. Allah mengatakan dalam Al-Quran, surah apa namanya? Al-Jawaril Unnas. Jawaril Unnas itu apa? Mungkin sudah kemarin. Al-Jawaril Unnas adalah sebuah tempat persembunyian bintang yang tidak diketahui oleh manusia. Maka Allah mengatakan, coba kamu deteksi bintang yang bisa kamu lihat di malam hari. Ketika pagi hari sudah hilang, kemana dia pergi ya? Al-Jawaril Unnas. Saya bersumpah demi tempat itu saya yang buat itu kata Allah. Ya, jadi artinya manusia waktu pagi cuma kadang-kadang bintangnya. Oh bintang kadang-kadang. Padahal kadang-kadang dia masuk ke dalam Jawaril Unnas. Kalau istilahnya black hole, dia masuk ke dalam. Selain itu besok dia keluar lagi. Waktu keluar makin terang lagi. Ya. Kaum muslimin sekalian dalam percaya. Jadi apakah hanya dapat biji kepada Allah yang kemurahan ini? Ya, kemurahan. Ini seperti orang-orang Arab. Orang Arab dulu ya, orang Arab dulu yang India itu. Mereka menyembah bintang namanya bintang Sirah. Kenapa bintang Sirah? Bintang ini kalau sudah muncul, orang Arab tahu ini kamu sibuk, yang sibuk bantu, yang sibuk ini bodoh melalui bintang. Karena bintang itu memberikan manfaat dan faedah, mereka menyembah bintang. Ketika itu turun Al-Quran apa kata Allah? Ana Rabbu Syirah. Wahai orang yang menciptakan bintang seperti itu, saya kata Allah. Kenapa sama bintang? Kenapa tidak sama saya kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadi makanya kita hukum pada pendidikan akidah, termasuk alumni kita ini. Makanya di dalam ayat Al-Quran, ketika Allah mengatakan begini, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa, bukan lemah ekonomi, tidak. Lemah apa? Lemah ini imannya apa? Akidahnya benar. Menyopeng tidak tidak. Sebagian orang mengatakan apa? Kita harus bekerja keras. Berdoa kita membiayai anak kita. Allah anak kita jangan rezekinya bagaimana kita nyawa. Nah, benar syukur. Saya memberikan rezeki kalian dan anak kalian kata Allah. Anak rodanya ibadah maksa. Anak rodanya ketika meninggal, bukan hanya rezeki kan anak. Kenapa yang memberikan rezeki anakku saya? Yang memberikan rezeki kepada anak saya kata Allah. Ya, ini bukan harta perempuan saya. Kenapa anak tidak tahu sholat? Kenapa tidak bisa mengenal saya? Makanya awal ini ma'rifatullah. Jadi permulaan ibadah itu kita harus mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui apa? Kehidupan kita. Jadi makanya hidup nabi kita yang tak perlu kita. Menyebutnya anak kunci aku coba nabi coba kau hai rumah kita akan berjaya. Juga boleh rumah kita. Supaya apa dia yakin dengan pada saat dia. Ini salah apa salah aku dibayarkan pun. Kemudian dia baca Quran, aku baca Quran. Kenapa kita tidak yakin pada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kau sendiri saya kira berbaca. Di dalam tafsir Ibnu Abbas, apa kata Ibnu Abbas? Law warada fil Qur'ani al-ibadah yadullu ala tauhid kata beliau. Setiap di dalam Al-Quran, kalau di situ ada Allah sebut tentang ibadah, beribadah, itu terkait selalu dengan tauhid. Allah ingin apa? Mengesahkan Allah. Tidak ada yang bisa melakukan seperti itu kecuali Allah. Tidak ada yang bisa membuat janin seperti itu di dalam kandungan kecuali Allah. Baca Allah. Nanti di dalam ayat-ayat baca Allah Sami'an Basira. Saya buat dia itu bisa mendengar, saya buat dia bisa melihat. Tetapi bayi itu ketika baru lahir, dia tidak bisa melihat apa-apa. Cuma dia bisa mendengar saja. Ya, dia bisa mendengar. Makanya dia suka asal. Nyanyi anak itu terputar. Ya, enggak ada. Makanya Nabi Yakub alaihissalam ketika matanya buta, dia beda fikir buta Nabi Yakub. Nabi Yakub buta matanya karena apa? Beliau Hanafi bukan gara-gara hilang Yusuf, tidak. Hilang Yusuf dia buta cuma sekian persen. Cuma Nabi Yakub alaihissalam anak itu gengnya 10 orang anaknya berani membohongi dia. 10 orang anak berani membohongi Nabi Yakub alaihissalam. Maka Nabi Yakub ngomong pakai minum tiga itu minum. Dari mana Nabi Yakub tahu anaknya itu menurutnya? Tahu Nabi Yakub. Yang pertama dari baju. Baju yang dibawa oleh
di baju itu ada darah, padahal darah kambing. Nabi Yakub mengatakan apa? Ajab, luar biasa serigala ini. Dia mengambil anakku tapi tidak robek-robek bajunya. Bajunya lupa dirobek namanya. Dua ceri. Sehingga Ruben mengatakan kalau nggak tahu adanya. Satu, yang kedua. Di dalam tafsir Al-Bagawi, Fajau binti mereka membawa satu ekor serigala menghadapkan ke Nabi Yakub. Nyawa yang pajuh Yusuf nyawa. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan al-barakah kepada Nabi Yakub untuk bisa ngomong dengan serigala. Kalau kita katakan apakah mungkin? Mungkin, kenapa tidak mungkin? Allah sendiri sudah mengatakan dalam Al-Quran, "Allamahul bayan." Bayan ini apa? Seorang itu bisa memahami segala ilmu apabila diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Binatang diuji oleh Allah, bukan manusia. Cuma yang binatang itu cerdasnya binatang, apalagi manusia. Ketika itu Nabi Yakub berdialog dengan serigala. "A'anta akan terbi? Kamu sudah makan anak saya?" Apa jawab serigala? Ya. "Mara'aitu wajhaka." Saya tidak pernah melihat wajah anak. Maksud tidak pernah melihat apa? Jangankan membunuh, melihat saja tidak. Ditanya oleh Nabi Yakub, "Jadi kamu ngapain kembali?" "Saya kembali ingin menjadi kerabat saya. Saya ditangkap oleh anak-anakmu itu 10 orang itu." Nabi Yakub kami dulu. Nabi Yakub mau Nabi Yakub. Bahkan itu perangai itu dengan cukup apa ini. Nabi Yakub merasa apa? Selama ini saya mendidik anak saya untuk menjadi anak yang baik, tapi tidak baik juga dia. Sudah dua. Yang ketiga, Nabi Yakub bermimpi rupanya. Apa mimpi Nabi Yakub? Faja'a asyratu dhi'a, ada 10 ekor serigala. Fakalima ala Yusuf, dia mengejar Nabi Yusuf alaihissalam. Fakalima wahidu, 1 ekor serigala melompat ke Yusuf. Fasyaqal ardu, kemudian bumi terbelah dan bumi itu menjaga Nabi Yusuf alaihissalam. Terjaga Nabi Yakub dari mimpinya. Menyo Nabi melumpuknya betul ya. Menyatanya melumpuh ada betul ya. Ada yang betul. Yang melumpuh di urut kaya. Jadi melumpuh dia betul melumpuh. Kadang-kadang melumpuhnya jadi presiden melumpuh. Dia pun aja kerajaan dasarnya. Tapi kalau Nabi apalagi Rasul Nabi Yakub alaihissalam itu melumpuh, maka Nabi Yakub alaihissalam diberikan ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahu tak siapa 10 serigala itu? Anakku itu. Yang melompat 1 serigala ke Yusuf. Kamu tahu siapa? Ruben. Jadi Ruben itu yang paling tua, yang membuat rancangan untuk membunuh Nabi Yusuf adalah Ruben. Ya. Makanya Nabi Yakub sudah tahu. Ini 10 orang saudara yang macam-macam. Nah, kemudian selanjutnya Nabi Yakub mengetahui anak-anak masih hidup dari mana. Kenapa mana tahu dia? Nabi Yusuf pernah menceritakan kepada Nabi Yakub, "Inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin." Saya melihat ada 11 bintang. Ada matahari, 9 bintang saudaranya. Matahari Nabi Yakub, bulan ibu tirinya. Semua mereka itu sujud kepada Nabi Yakub. Sudah tahu kamu akan jadi nanti seorang nabi nanti. Kamu akan jadi orang hebat. Kamu akan dijaga oleh Allah. Makanya tidak masuk akal Nabi Yakub kalau Nabi Yusuf sudah dimakan serigala hayat. Maka Nabi menangis gemuk. Sehingga apa? Tengok tadi. Orang buta itu walaupun dia buta, dia masih mengandalkan penciuman masih bisa. Dia masih bisa mendengar dan menciumnya. Makanya ketika datang Nabi 10 orang saudaranya membawa baju Nabi Yusuf, apa kata Nabi Yakub? "Inni la ajidari Yusuf." Saya mencium bau Yusuf. Itu pun, Pak. Jadi makanya seorang anak bayi-bayi dia bisa membedakan mana yang beto itu pun, Pak. Walaupun dia tidak bisa melihat. Jadi makanya seorang bayi itu ketika disusui oleh ibunya tenang dia. Waktu dipindahkan ke orang lain disusui, dia kayak semuanya. Kenapa dia tahu ini bukan ibunya? Dari mana dia tahu? Dia cium. Maklum bayi tinggi kan lagi maka. Bayinya ada lain ciumnya. Ya. Nyonya anak bayi itu. Ya. Maka Nabi Yakub mengetahui itu Nabi Yusuf dari baunya. Makanya kalau ada yang ibu nanti menyusui anaknya, kita dari Muhammad dari buka akan cari baju biru, tapi baju yang kabel berikan kepada orang lain. Ketika nanti bayi ini menangis, cobakan baju. Jadi itu doa. Kenapa? Karena dia merasa ibunya ada di samping dia. Mana ini boleh pokoknya. Yang dikit tinggalkan cuma bajunya saja. Nanti coba dipraktekkan. Yang mau bayi, ya, kenapa? Indra penciuman dia kuat sekali. Ya.
ketika semut mengatakan waqalatin amlatun khulu masakin. Semut mengatakan kepada semut yang lain, masuklah ke tempat kalian. Datang Nabi Sulaiman. Dari mana semut tahu datang Nabi Sulaiman? Padahal dia berjanji Allah. Dari mana dia tahu? Yang kedua, Nabi Sulaiman dari mana tahu kalau semut sedang ngomong? Bedanya nanti dia menjadi itu ya. Karena udah menyuji berapa hari lagi. Menanumi dia berapa hari. Ini kan jauh sekali berarti. Kok bisa tahu Nabi Sulaiman itu ada semut di situ? Ya. Semut itu diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang Allah katakan Allamahul bayan. Bayan itu apa? Al-irsyadat, al-ulum. Kalau dalam tafsir Sawi, al-ulum kana, ulum kain, ulum mayakun. Seseorang itu kalau sudah disayang oleh Allah maka akan diberikan ilmu dulu, ilmu sekarang, ilmu akan datang. Contoh seperti lebih fitiran desa. Kita lihat binatang saja. Semut bisa mendeteksi sesuatu melalui tamak hidupku. Hidupku kalau ada orang yang akan datang kembali walaupun jaraknya jauh sekali. Coba ambil bulan, kita lemparkan di sini bulan. Padu mendetek tahu. Mendetek tidak di mana tidak. Mungkin mana tidak. Dari mana dia tahu? Allamahul bayan. Dibunuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, binatang dibunuh masa sampai mana dibunuh oleh Allah? Binatang dibunuh oleh Allah. Masa manusia tidak diajarkan apa-apa oleh Allah? Ya. Ini kalau kita kaji ini panjang sedikit. Ada sebagian manusia nanti tidak bersyukur kepada Allah. Maka hari ini bersyukur oleh Allah. Tidak ada bersyukur apa-apa. Binatang kata Imam As-Sa'di, walaupun dia tidak punya akal, al-hayawanu ya'rifullah, dia tahu Allah, dia mengenal Allah, sehingga setiap hari dia subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ardh, atau yang disebutkan di dalam kitab apa namanya Al-Muwatta punya Imam Malik. Ada sebuah hadis di situ. Di situ disebutkan binatang-binatang ketika fajar hari Jumat dan tumbuh-tumbuhan mereka tasbihnya dia tingkatkan lagi dibandingkan hari yang lain. Subhanallah, alhamdulillah, subhanallah. Kalau tasbih malaikat, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Terus gitu. Ya, terus begitu. Kenapa? Dia takut sekali pada Allah. Apalagi dia yakin kalau kiamat itu pada hari Jumat. Ya, kiamat pada hari Jumat. Kita coba Jumat, bihan ada temayang pindah, ada jalan bayang. Jadi mak punya pindah. Yang bukan untuk Jumat dulu, ada gede, ada epi. Kalau dikatakan dalam beberapa hal ini akan datang megatrust, ini kayak kota pindah. Kau muslimin sekalian dalam kita lihat kembali. Ya. Ini namanya karari makki. Artinya Allah yang mengatakan apa tidak percaya juga. Yang menjaga kalian dalam kandungan itu saya. Kamu hebat seperti apa jadi presiden dulu kamu di dalam kandungan itu yang jaga saya kata Allah. Kalau saya biarkan hidup saya itu akan mati di situ kata Allah. Ya contoh lain ini dalam surah Yasin. Dalam surah Yasin. Ketika itu Allah mengatakan, bahkan ada dalam surah lain juga. Itu kalau tidak saya selamatkan Nabi, ya kakek kalian dengan 83 orang penduduk bumi ini Hanali penduduk bumi. Kenapa? Keturunan penduduk bumi ini berasal dari 83 orang yang ada di dalam kapal Nabi Muhammad SAW. Sedangkan yang lain kami itu keturunan Nabi Adam yang tidak cuma 80 hektarnya. Di dunia ini ada kapal lagi makanya kalau saya hancurkan juga kapal itu, maka Hanali. Mungkin kelompok jin saja yang disuruh beribadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kau semisal lain dalam lanjut. Ila qadarin maklum. Ya, coba dibaca. Sampai waktu yang ditentukan. Apa itu sampai waktu ditentukan? Sampai dia lahir ke dunia. Maka sampai dia lahir ke dunia, anak beliau seorang itu tenang saja dijaga oleh Allah, tidak tahu. Walaupun dokter mau macam-macam, bayi kau minum tenang saja. Allah sudah berjanji bila ada di makhluk saya jaga dia kata Allah. Ini makanya dia yang betul. Makanya Allah mengatakan begini, "Tumas sabila yasar." Sabil jalan yang berkelok-kelok. Rupanya di dalam kandungan itu berkelok-kelok. Perhatikan nanti pada bulan pertama itu kepala bayi di bawah. Kemudian dia naik ke atas lagi. Kalau jarum jam kan begini ya, berputar arah jarum jam ya. Melawan arah jarum jam. Kemudian nanti ketika 9 bulan kepalanya sudah ke bawah. Inilah yang Allah katakan tumas sabila yasar. Jalan yang berkelok-kelok di dalam kandungan itu saya buat dia bisa hidup dan bisa keluar kata Allah. Ini menyuruh mudah-mudahan kalau presiden mudah-mudahan, tapi dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang meyakini. Ya.
Ini maksud ila qadarin makhluk. Qadar itu artinya waktunya. Waktu apa waktu lahir? Ada yang lahir memang prematur, tetapi sudah 4 bulan. Nah, ada lahir, ada yang lahir 5 bulan prematur, ada yang 6 bulan. Tapi semuanya itu kata Allah 9 bulan. Paling-paling lebih sedikitnya. Dan hitungannya lebih kayak itu juga. Ketika 9 bulan dia sudah ini. Kalau ini pakai itu. Kalau sebentar lagi dia akan ditinggalkan, itu hukumannya. Maka ini yang dimaksudkan dengan hilangkan dari makhluk. Waktunya sudah tertentu. Kecuali apa? Seperti Imam Syafi'i nyantri kandungan. Itu aneh kira karena si Tidro cuma Tidro lagi. Seperti Nabi Adam tidak punya ayah dan tidak punya ibu. Yang jadi aneh kira. Seperti Nabi Isa alaihissalam tidak punya ayah. Ya, sedangkan di sini kan disebutkan membaik isu sunbi watarani. Ya, itu lahir lagi itu karena kejadiannya cuma satu saja gitu. Kita lihat begini. Fakadarna. Ini ada yang membaca. Fakadarna. Bacanya boleh buka. Ada dengan tasdid, ada dengan tidak menggunakan tasdid. Seperti apa namanya? Bacaan misalnya kita membaca begini. Ka'asfin ma'kul. Bacaan kedua. Ka'asfin ma'kul. Ma'kul baca. Yang mati itu membaca ma'kul. Begitu ma'kul. Subhanallah. Yang ma'kul. Itulah itu. Ka'asfin ma'kul. Subhanallah. Yang kaburang. Itulah itu. Jadi artinya apa? Makul bisa. Tetapi kita baca makul harus tahu kenapa. Dia baca-baca. Gua baca aja. Kalau kita baca makul berarti bacaan yang lain harus pakai gerakan juga. Ya, baca yang lain Pak dalam surah. Ada beberapa ayat yang bacanya agak berbeda-beda. Jangan satu saja dalam makul. Ya. Ini yang dimaksudkan dengan ila qadarin makhluk faqaddarna fa ni'mal qadir. Ada yang membaca faqaddarna fa ni'mal qadir. Ya, coba dibacakan artinya. Lalu kami tentukan bentuknya, maka kamilah sebaik-baik yang menentukan. Yang menentukan. Ada yang terjemahan lain? Ini pembentukan ya. Ada terjemahan lain? Kalau di sini kita melihat di dalam tafsir Sa'di, apa dalam tafsir Sa'di? Makna faqaddarna itu maknanya fadabarna. Kami arahkan bayi itu. Cuma cek bayi itu, Pak. Dia berada dalam kegelapan. Ini seperti Nabi Yunus alaihissalam berada dalam perut ikan. Allah mengatakan apa? Nabi Yunus itu fi dhulumatin thalas, dalam 3 kegelapan. Yang pertama gelap dosanya. Rupanya urusan dosa gelap sih. Jangan mau aja. Yang kedua gelap perut ikan. Yang ketiga gelap lautan. Rupanya lautan itu makin dalam ke bawah makin gelap rupanya. Ya. Jadi sekarang sudah berapa meter? 500 meter. Oh, agak terang. Terus ke bawah 1 kilo. Gelap. Ke bawah lagi makin gelap ini. Ya. Maka ikan paus itu pada tempat yang bawah sekali. Ya. Sehingga tidak kelihatan. Makanya Allah menambahkan dalam Al-Quran, kalau kamu keluarkan tanganmu, idza akhraja yadahu lam yakad yaraha. Kamu tidak akan bisa melihat tanganmu, begitu gelapnya lautan di bawah itu. Di dalam kandungan begitu juga, begitu gelapnya kandungan. Hana mau ada jawabannya. Hana ada jawabannya. Ini bayi ini apa enggak bu saya? Bu yang kita mau pilih bu. Yang bayi itu hana namanya. Apakah Nabi Yunus hana dalam perut? Ada pernah yang akan berkata Allah. Yang memperoleh itu saya. Maka dalam tafsir As-Sa'di kata beliau, fadabarna dzalikal jani fi dhulumati rahim ummu. Saya jaga dia janin itu di dalam kegelapan janin atau kegelapan rahim ibunya. Pagi gelap juga, walaupun dalam air. Anak itu gelap, tetapi Allah mengatakan pada barna, faqaddarna, maka faqaddarna pada barna. Dapat diarah itu begini, mengatur ya, diatur sedemikian rupa. Sehingga diatur oleh Allah bayi itu patuh dan taat pada perintah Allah. Apapun perintah Allah. Dan dia terus berpindah sehingga kepalanya sampai ke bawah. Ya. Inilah yang dikatakan oleh Imam Qatadah di dalam tafsir beliau. 2 menit ya. Nah, masalahnya. Kata Imam Qatadah di dalam Al-Quran diungkapkan begini, fa'umuhu hawiyah. Kenapa gunakan kalimat
Tafsir apa? Soal begitu saja. Tafsir apa lagi? Soal begitu saja. Cuma menjelaskan bahwa Muawiyah tempatnya adalah ketika ditanya kenapa Allah, mereka diam saja. Ashabi diam saja. Imam Syafi'i juga diam saja. Imam Qushairi juga diam saja. Imam Qatadah di dalam tafsir beliau apa kata beliau? Kenapa penggunaan lafaz Pak Umum Muawiyah? Ini kajian semiotik namanya, kajian simbol. Kenapa simbol ayat itu dengan ibu Muawiyah? Imam Qatadah mengatakan ibu ini adalah simbol bayi ketika lahir ke dunia. Waktu bayi lahir ke dunia itu yang keluar kepalanya, keluar kepalanya. Maka manusia kata Imam Qatadah ketika masuk ke dalam neraka yang keluar masuk ke dalam kepalanya, bukan kaki. Boleh awak ini. Mana dalilnya? Wa yukhadhu bin nawasi wal aqdam. Kakinya akan ditarik dia masuk ke dalam neraka, maka kepalanya keluar. Kemudian hawiyah di sini. Hawiyah kata Imam Al-Qatadah, hawiyah bermakna al-ghaus. Ghaus itu menyelam. Seorang ketika masuk ke dalam neraka seperti orang menyelam, menyelam. Kenapa? Karena jauh sekali di sana, jauh sekali. Sebagian mengatakan 40 tahun baru sampai ke bawah, maka dia menyelam ke bawah begini, dia menyelam. Seperti orang menyelam kan mau dari tempatnya. Kau sering disidang, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mengatakan ini dalilnya. Hawiyah itu masa yang musuh, orang menyelam kepala lupa. Bayi yang baru lahir kepala lupa. Makanya orang masuk ke dalam neraka itu kepala lupa. Dalil yang lain kata beliau di dalam surah Al-Yasin. Haula jahannam ajithiyah. Seorang yang akan masuk ke dalam neraka itu dia duduk di atas lututnya. Kenapa duduk di atas lututnya? Karena tinggal ditarik saja kaki belakang yang masuk ke dalam neraka. Kita tutup ayat ini. Fani man qadiru. Saya minta itu saja diterjemahkan coba. Fani man qadiru. Sebaik-baik yang menentukan. Ini kan kalimatnya sebaik-baik yang menentukan, bukan boleh, itu menentukan. Di dalam Al-Quran itu ada kalimat nikmah, ada bisa. Kalau bisa, sejelek-jeleknya, ya bisa. Bisa nisful fusuku ba'dal iman. Sejelek-jeleknya fasik ketika seorang sudah beriman. Waktu dia beriman dia berbuat fasiknya pandai koknya ya Allah, ya pandai koknya. Fanikmat fanik, ya nikmat itu sebaik-baiknya. Begitu kekal Allah bedanya. Begitu rahmatnya Allah bedanya. Begitu anak surga. Begitu sayangnya seorang itu kepada anak itu anak tidak tahu diri. Ini pun rawani. Ini fanikmat kali ujian dewa kursus ini. Kali itu siapa? Bukan saya, Allah kata. Saya begitu sayang kepada dia sehingga saya jaga dia. Pada suatu hari ini sebagai guru. Pada suatu hari, waktu itu musim panas. Menyudiara bayangkan saja menutup biara, apalagi pada pasirnya. Di Madinah itu atau di tempat-tempat itu kalau sudah panas tak ada tempat pasir, itu pada nasir. Jadi ketika panas apinya kecuali di bawah kayu. Rupanya sampai di bawah kayu. Ada seorang ibu yang dia mencari anaknya yang hilang. Di dalam di padang pasir itu dia melonjak begitu. Sebelum dia ketemu dengan anaknya, dia tetap terus mencari. Sama melihat luar biasa pemandangan ini. Seorang ibu begitu sayang kepada anaknya. Ketika anaknya dapat, langsung dipeluk anaknya tidak dilepas lagi. Akhirnya sahabat terharu. Oh, cukup sayang seorang ibu kepada anaknya. Cerita ini diceritakan oleh sahabat kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, tadi kami melihat pemandangan yang luar biasa ya Rasulullah. Apa itu kata Rasulullah? Seorang ibu cinta sekali kepada anaknya sehingga sebelum anaknya dapat, dia terus mencarinya walaupun di padang pasir yang panas sekali. Maka ibu itu tak teringat kalau dia sedang dalam keadaan panas. Ketika ketemu anaknya tidak dilepas sama sekali. Begitu cintanya seorang ibu kepada anaknya. Apa ya Rasulullah? Wahai sahabat, cintanya Allah kepada hambanya lebih daripada itu. Tahu tak kalian? Kata Rasulullah, cuma kalian saya tidak tahu. Cintanya Allah kepada kalian bejo nikmat, bejo rezeki. Dari itu akan kejagaan. Nikmat itu. Ini makna nikmat itu. Sebaik-baik memberi nikmat Allah, sebaik-baik yang menjaga nikmat Allah, sebaik-baik yang memberikan apa yang membangkitkan nanti memberikan nikmat Allah, sebaik-baiknya zat yang memperhatikan kita Allah. Alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fi sajidi. Zat yang pertama sekali melihat kita bangun tidur adalah Allah. Ini kaitu macam
Ini makna kalimat